Tapi itu dapat penghasilan kan jatuhnya? Ada lah. Gue jadi guru futsal berapa bulan? 2 bulan apa hampir 3 bulan gitu. Kenapa cuma 3 bulan selain lo ketahuan korupsi? Nggak tahu. Biasa kumpulin duit jersey. Kagak ada anjing. Gak ada ya. Parah banget. Plus minusnya lo kerja di event yang kayak gitu? Plusnya banyak anggurnya, minusnya nggak punya duit. karena tergantung acara kan. Awalnya lu nggak lancar gara-gara diajar nyonya pap. Sampai dia di penjara. Sampai nyonya papnya di penjara. Sampai dia halusinasi sendiri. Terus Dulu tuh, kalau kita kerja bersama Muhammad Muzakir. Iya nggak sih? Kahar Muzakar. Apa sih nama lengkap lo? gue Muzakir. Muzakir apa sih? Muzakir Isyaf. Van Houten. Anjir. Gue nggak pernah Charlie tahu. dong anjing, Charlie. Gue udah tahu nama lengkap lu, lebih tepatnya mungkin lupa ya karena ini time skip. Setelah sekian lama baru ketemu lu lagi, Cek. Kita terakhir Makan, guys. ketemu 2024 bulan Maret pas lu main bola. For your information buat rekan-rekan kerja, gue menyebut penonton gue rekan-rekan kerja ya. Setelah satu bulan vakum, kita mulai lagi cerita kerja bersama Muzakir. Muzakir ini fun fact-nya adalah salah satu orang yang memperkenalkan K-pop ke gue. Jadi awalnya gue sering main ke rumah dia. Karena waktu itu gue gue kagak maksa lu kenal K-pop anjir. Memang, tapi lama-kelamaan terhanyut dalam Mbak Irene Gades. Terus cewek saya saat itu marah karena terlalu tergila-gila dengan Irene. Emang gitu? Di setiap album foto itu selalu ada, ya kan banyak ya di Twitter kan, fancam gitu. Ya kan gue suka retweet. Lu kan Iya, follow gue, betul. kita kan follow-followan itu. Iya betul. Lalu udah gitu, Gua suka retweet. terus gue liatin fancamnya, anjay. Marahlah istri saya saat itu kan masih pacar Jay. Jadi Muzakir adalah cikal bakal pada akhirnya gue memilih Twice karena Gita sudah merestui. Dia lebih suka Twice daripada... Gue gak suka Twice guys, fuck Twice. Yang penting lu bukan ngomong yang satu lagi aja, Iya. band cowok itu, jangan. Siapa? Oh, Jangan yang cuma 3 huruf itu, jangan. Tidak usah, karena kemarin dia sedang ramai juga kan mempromosikan 3 huruf apa? minuman. XO9. Bukan yang XO9. bukan yang depannya B itu loh, 3 huruf itu kan ngeri juga. Tapi kita tidak mau bahas itu karena terlalu bahaya, nanti akan jadi melebar kemana-mana. Takut banget gak? Cerita kerja seperti biasa, Muzakir. Waktu pertama kerja lu dimulai tahun berapa, Jack? Gue manggil lu Jack ya buat rekan kerja. Pertama kerja. Tahun berapa lu masih inget gak? Pertama kerja di bawah orang ya. Kalau Iya. pertama kali kerja di bawah orang mah kayak 2018 deh. Sebelumnya ini si Johan kan teman kita juga. Oh iya, tuh. yang lu jadi guru futsal. Iya, apa yang. Tapi itu dapat penghasilan kan jatuhnya? Ada lah. Gue jadi guru futsal berapa bulan? 2 bulan apa hampir 3 bulan gitu. Kenapa cuma 3 bulan selain lu ketahuan korupsi? Nggak tahu. Biasa kumpulin duit jersey. Kagak ada anjing. Gak ada ya? Parah banget. Kenapa? Enggak, soalnya 3 ya bulan namanya doang kan? ya keuangan kayak gitulah namanya. Betul, kayak gue gitu, juga gitu. baru ngikutin latihan lu kan kalau nggak salah. Iya. Hari Jumat, gue inget banget hari Jumat. Ah. Tapi setelahnya lupa tanggalnya berapa, tahun berapa gitu. Dia pengen impor pelatih dari Myanmar apa kemarin waktu itu si Johan, nggak tahu lah. Sekaligus yang bisa judul kan, lu kan nggak bisa kan Gue judul. orangnya terlalu jujur gue. Itu 2018. 2018, nah abis itu kan langsung ini yang Langsung lu? yang Surabaya? Bukan gila, yang apa sih vendornya aku laku itu. Oh, yang Yang di kita kan? iya, di interview kita. Nah, itu berapa lama? Itu 6 bulan. Cuma 6 bulan? 6 bulan gua sampai 2019. Nah, gua keluar, nggak lama pandemi kan tuh. Oke. Oh, lu memang keluar ya? Enggak, gue emang keluar waktu itu abis Nggak perpanjang puasa. kontrak. Iya, sebelum lebaran gue cabut, gue dapet THR udah langsung cabut. Respect. Punya prinsip, Gue nggak butuh duit guys, gue nggak butuh duit. punya prinsip. Nah, terus itu 2000 berarti 18 sampai 19 sih jatuhnya. Lu Ya udah cabut 2019 yang dari ya vendor cabut. Aku laku itu. Iya udah cabut. Habis itu udah lama.
Paling time skip. ya time skip. Iya. Terus gue sempat 2020 tuh kayaknya Jadi nganggur itu, gue. Oh, jual asmer katanya. Hah? Jual apa pakaian anti covid gitu enggak ya? APBD anjing. Kok APBD? APD. APBD. APBD anggaran apa ya? Anggaran daerah. Iya. Anggaran pengeluaran daerah. enggak ya, B-nya apaan anjir? B-nya anggaran pengeluaran Buat daerah. Fuck lah. itu covid lo time skip kan? Berarti mulai lagi. Enggak, kayak waktu itu tuh gue kayak sempat freelance kayak translator juga gitu. Kalau misalnya ada ya bantuin sepupu gue gitu deh, kayak ini dong translate penerjemahan dari kantor mana gitu, iseng-iseng bantu-bantu gitu. Sampai akhirnya gue ikut abang gue, dia kan mulai ngerintis IO gitu kan. Iya. Nah itu gue Band metal itu kan? Ya ada band metal, ada band punk. Oke, yang Terus- disukain oleh mantan presiden ada sempet. Band metalnya lu sempet ngurus gak maksudnya? Oh Lamb of God, enggak belum, Metallica, masih gitu. lokal-lokal Masih lah. lokal pride, oke. Terus ini yang kan suka ada, ya pokoknya nama itunya kan Warriors Jakarta itu. Warriors Jakarta tuh tadinya tuh kayak komunitas Vespa gitu, komunitas Vespa. Cuman menurut abang gue itu kan kayak daripada komunitas begini-begini aja gitu, mendingan dijadiin yang established gitu loh. Kantor PT yang established, habis itu buat IP-nya itu ada yang namanya Jakarta Mods May Day tiap tahun tuh kayak gitu. Nah itu gue suka ikut. Kemarin kan Lama tapi atau masih sampai sekarang freelance itu yang sama abang lu? masih. Ya habis gue kerja apaan lagi anjir. Habis gue kerja apa lagi? Lu keberatan ya lu nyebutin berapa gajinya atau dalam satu Nggak tentu gak? Nggak tentu acara gitu? Nggak tentu. Ya standarnya kan kayak per hari gope gitu kan. Iya. Ya udah kayak gitu aja standarnya. Itu start dari jam berapa sampai jam berapa? Dia seharian. Full ya? Kalau misalnya udah ini ya, udah hari H acara. Kan sebelum itu kan ada kayak persiapan, kayak gitu. Persiapan mah kayak gua kan kadang suka ditaruhnya di tiketing gitu kan. Oh lu tiketing megang? Iya, maksudnya kayak jadi adminnya gini, kalau ada yang mesen-mesen tolong ini tulis dia. Kok akuntansi sih gue? Aku laku. Blanko aja. Kok blanko anjir? Kuitansi aja. Kuitansi kocak. Lu yang stempel gitu? Iya, stempel, nulis ininya, catat-catat gitu ya. Cuman kan kemarin udah kerja sama sama apa kemarin ya? Brand rokok gitu enggak? Sama Loket kemarin. Oh iya, memang Udah kerja sama biasanya sama Loket. biasanya kayak gitu sih. Gue terakhir beli tiketnya Panji juga diarahinnya langsung ke aplikasi Loket. Sebenarnya enak gitu. begitu sih, jadi Web Loket. nggak ribet nulis-nulis sebenarnya. Iya. Terus lu Kayak masih gitu. sampai sekarang boleh di-spill nggak sih Jack lu plus minusnya lu kerja di event yang kayak gitu? Plusnya banyak anggurnya, minusnya nggak punya duit. Karena tergantung acara kan. Iya, tergantung acara. Nggak nentu dalam 1 bulan deh. Kira-kira berapa acara atau Jarang gue kayak sebulan paling kayak nganter abang gue kemana set, bis itu udah skip lagi. Nggak butuh duit guys. prinsip. Berarti sekarang lu melakukan apa? Setelah itu deh. Itu kan awal mulanya lu ikut sama abang lu sampai sekarang mungkin masih running. Lu kan sempet ke Surabaya kan? Oh iya, yang waktu Surabaya tuh beda lagi tuh. Itu 2023. 2023 itu waktu itu gua diamanatkan 1 tahun ada. agak Nggak nyampe 3 bulan 4 bulan lah ke Surabaya tuh. Diamanatkan untuk ngurus bocah dari tante gua, maksudnya ini panjang nih ceritanya kayak ponakan gitu. Iya. Agak panjang, jadi kayak ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa lah. Panjang anjir. Ya nggak apa-apa, tante lu juga belum tentu nonton. Iya sih. Jadi kalau lu spill segala macem, Jadi kan sebenarnya bukan tante gue yang tante keluarga gitu. Iya. Jadi ada temennya nyokap gue, itu udah sohib banget sama nyokap gue, jadi udah kayak saudara. oke. Nah, dia kan punya anak. Anaknya ini lagi bunting anjir, lagi hamil. Oke. Udah hamil tua lah Iya, gitu iya. kan. Nah, jadi ada anaknya lagi, anaknya si sepupu gue lah, gue taruh sepupu gue itu. Anaknya sepupu gue itu alias yang keponakan gue, nggak ada yang nganterin lagi kan. Oke. Sementara dia di Surabaya, suaminya juga mesti kerja gitu kan, nganterin ke sekolah. Ya udah, akhirnya gue ada tuh. Naik mobil, naik motor. Iya, mobil. Gue jadi lancar naik mobil gara-gara di situ tuh. Gara-gara di situ. Awalnya lu nggak lancar gara-gara diajar Nyonya Puff.
Sampai dia di penjara. Sampai Nyonya Pame di penjara. Sampai dia halusinasi sendiri. Terus Dulu tuh, tahu kalau yang soal nyetir ya, gue oke. bahas soal nyetir ya. Iya, iya. Gue punya SIM A tuh dari 2014 gak? dari 2014. 2014 gue udah punya SIM A. Kenapa Cuman lu nggak nyupirin waktu ada acara-acara kampus aja? kagak ada. 2014 terus Iya, iya. gue nyetir mobil bokap gue kan. Iya. Nabrak mobil bak. Udah semenjak itu gue enggak. Oh, lu traumatis. Gue males anjir, kan dulu mobilnya kijang kapsul kan, moncongnya panjang. Oke. Jadi iya, gue iya. jadi ini mobil bak. Nih Iya. gue pengen belok gitu buat nyalip gitu kan. Cuman jaraknya terlalu dekat. Jadi seduh, ya pecah. Apanya nih? Lampu mobil Lampu baknya mobil bokap gue, mobil baknya aman aja anjir. Pas itu kocak tuh masih kayak pas gue turun, "Pak, mobilnya nggak apa-apa tuh mobil situ tuh," digituin gue. Lah, oh iya, harusnya gue khawatir diri gue sendiri ya. Iya, kawan. Harusnya Dia gue yang khawatirin lu. Iya, anjir. harusnya. Terus gue pas balik, "Pak, itu apa lampu sen mobil kijang kirinya rusak gitu." Terus dia Ya udah bilang, ntar kan, ya bokap gue ya udah mau gimana lagi. Nggak ngoceh-ngoceh dulu. Orang tua VOC kan zaman-zamanan kita kan Nggak ada gitu, sih. guys. Gua nggak tahu apa bokap gua nggak denger apa udah males kali ya. Ya udahlah. Ya udah. Sekarang udah dijual mobilnya. Oke, terus akhirnya gimana bisa lu akhirnya ke Surabaya dan ditawarin tuh gimana? Iya, tadinya ya itu soal karena nggak ada yang nganterin ponakan gue. Emang saat itu umur berapa ponakan lu? SD kelas 1 lah. Lu Daripada si tahu kan jalan Surabaya tuh? tahu. Si tahu banget kan jalan Surabaya, hafal tuh kayaknya. Si ahli banget tuh gue. Naik nyetirnya si ahli gue. Gue lupa nyetir pas terus awal Surabaya. Maksudnya anjir gue takut cuman ya udah gue nyetirnya begini ya gitu. Cuman lama-lama kan lancar. Betul. Untungnya matic. Jauh tapi. Enggak jauh-jauh amat. Cuman kan nggak cuma ke sekolah, ada kantor ke les. Lesnya banyak lagi bocah sekarang kenapa ya? Lesnya ada les bahasa Inggris, les gambar, les ngelukis aja. Beda-beda. Tapi kan ya memang cuma di Jakarta doang kan, jauh ya. Yang seharusnya nggak jauh ya, kalau di daerah kan ya jauh, beneran jauh gitu, Jack. Nggak, itu sih nggak jauh sih. Nggak jauh kan jauhnya. Ya karena kebiasaan di sini juga kali ya, kayak misalnya Betul. di sana mah mau kayak 10 kilo kan 10 menit juga nyampe. Jadi Betul, ya karena traffic kan balik lagi kan. Sana mah makanya gue betah gue di sana lumayan betah sih. Berapa Selain lama dapat lu? duit ya. Berapa bulan jatuhnya? 4 bulan, 5 bulan ada. 4-5 bulan? Nah, 4-5 bulan. Kenapa lu memutuskan karena kota itu terlalu panas? Bukan Ini anjir, faktanya udah ya. kelar anjir. Udah Cuma kelar. sebentar doang. Maksudnya jadi aduh panjang lagi anjir ceritanya kayak Ya nggak apa-apa lah, emang kan durasi juga 30 menit lebih. jadi si suami dari sepupu gue ini yang kontrak yang di Surabayanya udah habis gitu. Dia kan kerjanya di Mandiri nih. Dia kayak bapaknya Misaki. Sebentar doang kan. Iya kan? Iya. Dia pelukis sebentar cabut lagi kan dia kan. Itu mah gua kalau bahas Misaki itu bapak-bapak dapat duitnya dari mana anjir ngelukis Bapaknya Misaki. Iya. Patino Sidin kan dia. Bukan itu ya, siapa yang Robert Davis jadi. bukan aja itu mah chef. Chef dari Bukan, Prancis. Siapa sih pelukis yang matanya ditutup? Ki Ageng. Bukan Ki Ageng, bukan. Ya Lupa. itu pokoknya. Terus gimana kenapa bisa bapaknya cuma 5 bulan Ya kan, akhirnya dia pindah sekolah? Dia dipindah tugasin ke Jakarta lagi. Oh, Jadi terus anaknya pindah lagi dong? Iya pindah lagi udah ke Jakarta, udah ke Jakarta. Terus lu nggak dikontrak lagi, nggak di-hire Enggak lagi? lah, mau ngapain? Di Jakarta kan udah jelas, lu tahu ya. Lu tahu daerah-daerahnya, nih di Surabaya. Ya enggak lah, mau ngapain di kalau di sini kan banyak keluarga, banyak yang nganterin gitu loh. Lagi juga udah sepupu gue itu udah beranak gitu loh. Udah beranak, udah melahirkan. Oke. Jadi dia bisa nganterin anaknya lagi gitu. Ya gue ya bantu-bantuin aja lah. Selain ada duitnya. Jadi lu tinggalnya Terima kasih. sama mereka ya? Iya. Sama mereka selama 5 bulan itu nggak Jujur sampai. kayak iya sama saudara lah, kayak sama saudara bantu. Ya karena udah saking deketnya kan ya. Jatuhnya kan nggak ada. Tapi waktu itu gue di sono nggak cuma nyetir doang tau gak? Gue kan tuh bocah kan punya kelinci ya. Gue bersihin kandang kelinci aja. Kocak banget aja gue pernah Harvest Moon tiap anjir. pagi gue bertarung sama kelinci aja. Galak banget lagi kelincinya karena dikandangin terus kali ya. Iya dia jadi stres kan. Kayak gitu. Oke, ke cerita kerja mungkin udah nih. Karena kan ya udah lu sisanya adalah freelance Iya, soal freelance. sama abang lu kan, Nah. sama abang lu itu. Kita mau ngulik gimana bisa seorang
yang gotik, yang metal, lu bisa demen dengan K-pop? Asal muasalnya dari mana, Jack? Perlu Gue juga diketahui. susah sih. Itu balik ke zaman SMA sih waktu itu kan. Mulainya dari SMA. Waktu Yuna itu- SNSD. Iya, pertama awal kan taunya si SNSD. Jadi teman gue tiba-tiba ke rumah gue kan, "Jak, lu mesti lihat nih yang namanya SNSD gitu kan." Mesti SD. Apaan sih anjir? Dulu gue masih bukannya apatis sih, masih kayak ya ngapain sih gue nggak suka K-pop, maksudnya gue masih bisa Betul. denger metal juga, malah gue yang lain gitu kan kayak lu mesti denger nih SNSD gitu. Iya. Ya apa dengerin lihat MV-nya. Oh, lama-lama milih gitu. Siapa yang paling lu suka? Oh, aku gue ini aja nih. Kasihan nih kayaknya nggak ada yang demen nih si Suyong ini. SNSD Iya. Suyong namanya. Kayaknya jarang nih yang Yuna- suka ini nih kayak gitu. Karena semua Yuna kan pasti Ya kan? Yuna, Teon Iya. gitu kan, Jessica. Sampai lupa, gitu, gue sampai gitu, lupa. SNSD. Member-member SNSD 2010 akhir apa 2010 awal lupa Iya. aku. Sampai pada akhirnya lu pakem di RV jatuhnya kemana? Itu mas setelah ya kan SNSD kan udah mulai inilah berkurang Iya. gitu, manggung berkurang bagaimana. Arfi juga awalnya gue nggak terlalu demen kan, debutnya 2014 kan. Nah mulai 2015 itu gue tiba-tiba kecantol sama album yang Ice Cream Cake itu tuh. Ice Cream Cake berarti sebelum datangnya si yang kecil siapa Yeri, yang Yeri ya, sebelum datangnya Yeri ya. Cuman kan dulu waktu 2014 tuh udah ada kan foto-foto si Irene yang pre-debut gitu. Iya. Gue udah ada ini yang paling cakep nih kayak gitu kan ya. Nah habis itu ya gue nggak begitu demen waktu 2014 pas mereka baru-baru, lagunya juga aneh anjir, Happiness anjir kayak apa sih kayak. Nah begitu 2015 nah mulai Ice Cream Cake, terus gue kecantol sama yang lagu Automatic itu tuh, ada lagu side B-nya, lagu Side B-track-nya Automatic kayak gitu. Menurut lu kenapa sih orang-orang terlalu militan sama K-pop? Dari sudut pandang yang nggak militan banget ya, kita kan Ya kita kan nggak terlalu militan banget, maksudnya kalau Aneh. memang dia idol ya udah manusia aja, itu idol buat Gue kesalahan sih kesalahan ngeliatnya aja, kayak sampai orang kayak lu nggak boleh Teman- disalahin gitu loh. kayak mereka terwakili gitu loh, mereka kayak udah invested ke perasaannya ke idolnya gitu, kayak gue sih mikirnya kayak gitu ya, kayak misalnya udah terwakili maksudnya kayak udah into banget ke situ. Ya satu kan emang visual sih nggak disangkal gitu, cuman selain itu kan K-pop itu kan nggak cuma soal nyanyi, nggak cuma soal joget, tapi kayak ada representasi soal kehidupan, misalnya ada di sesi artis ini ada di variety show mana kayak gitu kan. Running Itu Man. kelihatan tuh idol kocaknya gimana kayak gitu kan. Maksudnya kayak ada candaan-candaan yang ternyata dia tuh candaannya kayak gue juga kayak gitu loh. Ada representasi kayak gitu-gitu. Jadi kayak lu relate gitu loh antara ini. Antara lu sama idol lu relate. Ntar lama-lama jadi kayak idol lu itu kayak cerminan diri lu juga gitu. Makanya orang Jadi lu merasa seperti itu. ya, orang-orang banyak yang kayak gitu. Kalau gua mah be yourself bro. Kayak ada seseorang yang ya ijazahnya belum ditunjukin gitu kan. Jadi mau tidak mau harus ditunjukkan kayak gitu kan kurang lebihnya. Iya lah. Ya, kalau misalnya ada ngapain takut ya? Betul kan logiknya kayak seperti itu ya. Segala reunian masa perkenalan. Siapa perkenalan? Terus yang bawa bini dia doang aja. Yang lain nggak boleh bawa bini. Si ada tuh reunian pakai ID card. Reunian pakai angkot charter. Nah, oke, balik lagi deh ke K-pop. Kenapa lu bisa gonta-ganti? Maksudnya nggak pakem di RV, lu bisa sekarang ITZY, Ryujin dan segala macem, atau nggak punya pegangan yang notabene kayaknya gua into ke dia banget nih. Ya kalau gue sebenarnya kalau soal K-pop itu susah buat gue tuh orangnya susah buat suka sesuatu gitu loh, gak kayak investednya lama gitu kayak kalau misalnya K-pop, makanya gue RV itu kan kayak setahun kemudian baru gue demen. Itu sih gue juga awalnya gitu, maksudnya gue tahu nih yang cakep ini, cuman begitu RV kan mulai nurun terus gue ngerasa kayaknya fansnya udah banyak nih, udah gue support, kayaknya seru nih gue ini Lu nih tinggalin, jadi lu nggak gitu. tinggalin juga, maksudnya gue nambah aja nambah ke ITZY gitu. Paling gue dengerin beberapa, walaupun ITZY lagunya aneh juga sih, cuman Dulu juga nggak belum tahu denger sih. gue Dulu juga belum denger sih. demen aja Ryujin kelakuannya aneh aja. Nah itu balik lagi yang soal
sifatnya tuh, I see. nah lu Nuhun. suka K-pop tuh, Abdi suka sehat. idolnya tuh nggak cuma soal Nuhun. lagu, tampang, joget-joget nggak gitu, lu soal sifatnya aneh, lama-lama kan personalitinya lu tahu gitu. Oke, Jack, balik ke kerjaan Jack, karena khawatirnya kalau kita ngomong K-pop jadi makin panjang dan Ngapain sih bahas-bahas kerjaan lu? kan passion kerjaan, passion kerjaannya sama atau lu punya impian kerjaan apa gitu? Gue jujur nggak kepikiran sampai ke situnya sih. Gue sih selama gue bisa lakuin dan dapat duit, kecuali ini yang butuh tuntutan banget ya. Ya, oke. Gue sih gue lakuin kayak freelance aja gitu. Kalau sebenarnya gue kan sebenarnya gue suka bahasa gitu kan. Kenapa gue dulu ngambilnya sastra gitu? Sastra Inggris. Cuman gue nggak tahu. Meskipun jarang masuk di awal. Iya, cuman maksudnya kayak seiring lu bertambahnya umur, lu mempertanyakan passion lu itu gitu. Bener gak sih gue suka di sini? Apa gara-gara gue belum coba yang lain? Tapi gue terlalu mager untuk mencoba hal yang lain tersebut gitu loh kayak. Oke. Ya udah kayak gue sebenarnya kalau soal passion gue lebih demen yang kalau gue pikir lagi ya, kalau gue kadang gue suka breakdown diri gue kayak gue suka bahasa, gue suka. Ya. Kadang gue suka ngobrol sama orang, maksudnya kayak nongkrong yang basic-basic gitu aja gitu. Yang bukan percakapan ninggi-ninggi gue suka gitu. Mendang-mending. Tapi iya, tapi gue nggak mau jadi sales gitu. Sales kan banyak ngobrolnya, cuman gue nggak mau aja. Apa gue belum nyoba, gue nggak tahu sih. Ya lu belum dapat kerjaan yang langsung menjual. Tapi gue nggak tahu sih ya. Kadang kan gue kalau misalnya gue suka terhadap produk tersebut gini. Iya, iya. Gue kadang rekomendasinya kayak gitu loh, kayak excited aja. Cuman kalau misalnya gue nah itu balik lagi kalau soal passion gitu. Passion kalau misalnya lo ditambahin soal kerjaan, yang ada malah jadi burnout juga gitu loh. Kayak makanya gue juga nggak tahu sebenarnya passion gue gimana ya. Cuman kalau misalnya emang kalau soal minat, gue sebenarnya suka bahasa gitu. Gue kan sempat ini gak yang kursus Korea P3I kampus anjing. Kursus Korea di FIB, yang FIB kan ada. Emang iya? Iya, FIB tuh FIB UI ada yang kayak kursus bahasanya gitu, ada per termnya gitu. Gue waktu itu Korea sempet selama 3 term deh. 3 term berarti berapa bulan? Jadi jatuhnya hitungannya semester nggak sih? Bentar, 1 term itu kan 3. Berarti 9 loh. 9 enggak 2 term doang gua. 2 term doang. Jadi Korea 1 semester Korea, lah ya. Iya, Korea Basic 1 sama Basic 2. Terus itu gua ngeterusin karena anjir lumayan berasa anjir bayarnya ya udah. Tapi dari segi lu gimana knowledge-nya? Gue lumayan suka-suka aja kayak kan gue tulis pelajaran yang dia berikan gitu gampang lah gue dicerna. suka-suka aja. Tapi kan lambat laun bahasa kalau nggak dipakai kadang suka hilang Nah ya. itu dia. Makanya dari itu bila mana datangnya bulan. Maksud gue kayak gue untuk menghindari hilangnya itu ya lu follow sosmed orangnya ya jangan orang-orang nggak jelas gitu. Maksudnya gue follow tuh kayak misalnya tutor Korea yang Korea asli ya, orang Korea asli gue follow kayak gitu. Terus ada yang akun-akun yang ngebahas grammar Korea gue follow kayak gitu lah. Buat reminding gue aja, oh ternyata ini. Kadang gue juga save ke ya selain nge-save gambar cewek kan gue save juga tuh yang grammar gitu kan. Iya tuh. Betul, biar galeri lu tidak dipenuhi oleh biar explore gue beragam. Tuh. Nggak kerja ada 5 pertanyaan sulit. 5 pertanyaan sulit ini bisa lu jawab dengan mudah atau ya yang menurut lu sulit tapi lebih ke menurut gue yang sulit. Karena ada beberapa pertanyaan yang ya bisa dibilang fakta, bisa dibilang opini juga. Seperti itu. Pertanyaan yang pertama, lu melihat diri lu 5 tahun ke depan tuh kayak gimana aja? Gak ada, gue hidup di masa sekarang doang. Gue nggak pernah mikir sampai jauh-jauh ke 5 tahun ke depan. Kalau misalnya nih, gue ngerencanain 5 tahun depan. Cuman tahun depan Indonesia bubar gimana? Kan gue males ya. Ya udahlah. Daripada 2045 kan Indonesia emas. Kalau nggak tiba-tiba Indonesia secara manuver pengen nyaplok Malaysia Timur gitu kan. Kan kemarin kan itu tuh Kamboja sama Thailand. Ini masih kayak gue hidup di masa sekarang. Aneh banget itu tiba-tiba anjir Kamboja. Kamboja apa Myanmar sih kemarin? Iya, Kamboja Thailand. Ya karena itu pakai duit judi kita itu, makanya buat militer nyerang Thailand.
Militer Kayak, wah, Kamboja. duit dari judi udah banyak nih. Selain bikin stadion, kita ngapain lagi ya? Oh, serang Thailand nih, gitu kan. Gak ada kerjaan. Berarti lu hidup untuk sekarang aja udah. Ya, gue hidup one day at a time. Kayak Oke. gitu sih. Oke. Hal yang paling membuat lu menyesal sepanjang hidup lu ini, seumur hidup lu ini apa? Kayak keputusan yang lu ambil, kayaknya gue nyesel deh. Gua mungkin bisa kayak gini. Aduh, gue kemarin baru dapet itu tuh, nemu gambar baru kayak lu seharusnya nggak nyeselin semua hal yang lu lakukan karena itu adalah pelajaran Betul. yang membentuk lu sekarang ini kayak Betul, gitu loh. betul. Cuma tetep aja ada yang nyesel. Tapi ya itu dia. Gue tetep pasti. aja ada yang nyesel. Gue palingan ya soal mungkin pas kuliah kali ya. Kuliah. Gue kuliah itu kan kayak ya lu tahu sendiri gitu, baru aktif kayak terakhir-terakhir itu gitu. Gue maksudnya harusnya gue kenapa kita tuh nggak akrab lebih dari awal dari awal kuliah gitu Iya, kan. betul. Kayak gitu. Kenapa kita nggak kenal lebih dari awal gitu. Lebih dari awal. Kenapa awal, kita iya. kenal? Kenapa kita nggak kenal lebih awal kayak gitu. Tapi lu waktu itu awal-awal juga sempat masuk kan? Lu Masuk. tuh di 02 kelasnya si Angga Supanji kan? Iya, sama Johan, sama Tapi cuma sebentar doang, memang nggak sampai full saat itu atau gimana? iya, gue masuk. Cuman gue tuh kan tololnya gue begitu gue udah nggak mood sesuatu gitu kayak anjing gue Dosennya? ya bukan gue nggak ada masalah terhadap dosen gitu ya walaupun mungkin Pasti ada ada lah. cuman ya gue nggak segitunya gitu karena kan mereka ngajarin ilmu gitu ya cuman gue nggak tahu ada dosen yang Iya, ngincerin Pak. duit doang kali gue juga Betul, nggak tahu ya. meskipun ngajarinnya dia pakai kapur Rudi Tabuti. Chuck Zone. Gue tuh misalnya kayak apa? Gue kan males masuk pagi gitu ya. Iya. Waktu itu kayak Oke, ketika jam 1-2 iya, berarti ya? Udah masuk kayak telat. Terus gue males masuk kalau misalnya pelajaran udah dimulai. Akhirnya gue pulang lagi. Nanti agak siangan gue balik lagi baru gitu. Nah akhirnya ya udahlah skip kayak gitu. Akhirnya rasa malas itu terbentuk gitu loh. Sampai akhirnya ya. Mengakar ya jadinya. Gue tiap semester kan gitu gak? Iya betul. Awal-awal gue masuk set, habis itu hilang. Semester 2 gitu set, hilang lagi. Ya kan gue kenal lu pas semester akhir kan. Semester 5 ya ketika- kali ya? Iya 45 lah yang udah paten kelasnya. 5 kok nggak salah tuh. Yang udah Iya. paten kelasnya karena semester 1-2 iya nggak sih? 1-2 3 baru udah paten kan kelasnya kan. Iya kita 5, itu kan Satu yang kelas. tugas yang teater, habis itu kan lu pada skripsi kan tuh. Enggak, gue nggak skripsi. Ya maksudnya udah mulai Oh iya, fokus iya, ke situ iya, lah. iya. PI, kompre, Ah. lu nggak merasakan hal-hal itu ya. Heeh. Tapi ya syukur lah lu pada akhirnya ngerasain juga tonggak pertama di Bulungan 2016 atas keberanian capek angkatan rasanya. 2012 kita gitu. Emang masih sampai sekarang ya? Masih waktu pas Covid doang kalau nggak salah sempet vakum. Kok jarang sih? Iyalah 2020 dia kalau nggak salah tampilnya di 2021 jadi. Oke, Oke lanjut. pertanyaan ketiga. Kira-kira siapa yang lu pilih untuk menjadi presiden di 2029? Udah punya nama belum? Karena kan melihat gonjang-ganjingnya yang baru. Gue tuh udah sebentar ini. makin kemarin kayak udah mulai terbuka kalau lo jangan mengidolakan politisi gitu loh kayak. Tapi yang lo idolakan adalah ideologinya, idenya, Betul. usaha-usaha dia, kejujurannya, integritasnya Betul, kayak betul, gitu. betul. Karena itu nggak bakal hilang dari orang. Cuman sampai sekarang sih belum ada kepikiran ya. Belum ada kepikiran. Cuman kalau bisa ya Ahok. Ahok, let's go. Biasanya banyak Jack. Ya, Gue bodo amat juga aja. garis keras 2017 doi. Bodoh amat Cuman lah. kan Ya mustahil sih. dengan syaratnya sebagai Islam jadi sulit. Bisa kalau misalnya Indonesia pecah referendum. Susah banget jadi susah banget Susah. emang. Ya kalau bisa paling yang Anies sama Ahok itu kan kemarin ada Oh, iya, yang iya, wacananya gitu kan. Jadi wapres deh. Ah. Ya, mungkin bisa. Gokil juga ya jadi dari lawan jadi kawan akhirnya. Ya itu kan Politik ya namanya ya. politik ya begitulah. Betul. Nah, bisa ditebak pergerakannya. Ya lu yang nguntungin, gue inget kata yang Panji itu loh ya kayak Gimana? lu jadikan partai atau politik itu yang partai itu sebagai kendaraan aja. Mungkin ya sekarang lu nggak demen sama ini, cuman suatu saat lu setuju sama ideologinya mereka, ya mungkin lu kendaraannya sama mereka gitu loh. Iya. Kayak begitu. Ya termasuk kayak soal Anies sama
Ahok kan mungkin dulu musuhan ya. Betul. Ya kepentingan Gitu. partainya kan. Kepentingan partai, terus belum lagi ada seorang anak yang tadinya nggak mau tiba-tiba mau kan. Iya. Mau tidak mau nih. Kan gitu. Pertanyaan keempat, Ceng. Karena lo tadi mesin Malaka, karena Tan Malaka kan juga pernah bilang punya ideologi kalau orang Indonesia tuh kebanyakan terlalu religius tapi kadang takut dengan dukun-dukun itu kan. Dukun-dukun. Klinik segala maksudnya. macam. Iya, klinik-klinik kayak gitu. Lu percaya nggak sih adanya hantu, terus kesurupan? Ya Hantu gue dulu sebagai orang Islam anjas. Ya gue sebagai orang Islam sih gue percaya aja hal-hal goib gitu. Oke. Cuman kan ada hal-hal yang itu bikinan manusia sendiri dan atas imajinasi lu sendiri gitu loh, kayak hal-hal itu ada yang ya balik lagi ya, ada aja oknumnya kayak perdukunan kayak gitu-gitu. Ya soal-soal goib mah gue percaya. percaya kalau gue. Tapi kalau Cuman- kesurupan gitu, Kesurupan gue agak percaya nggak percaya, cuman gue ngebahasnya soal ini aja sih, yang logisnya aja sih. Itu kan kayak histeris seseorang gitu, misalnya kayak entah tingkat stres yang ketinggian gitu jadi histeris. Kan waktu kan banyak juga yang apa pura-pura kesurupan juga banyak kayak gitu kan juga banyak. Tapi kalau secara itu ya gue nggak percaya sih, nggak percaya lah. secara garis besarnya berarti Ya mungkin ada sih kejadian yang satu kelas kesurupan gitu ya, mungkin emang kesel aja sama gurunya. Anjing nih guru, pelajarannya kagak enak banget, pelajaran kagak enak, mendingan kita kesurupan masal. Oke, diliburin. Pulang. pulang cepet. Oke, Cek. Yang kelima, teori konspirasi yang lu percaya apa, Cek? Kalau gue percaya adanya time travel. John Titor. Oh, itu John bahkan- Titor, ah. Iya, itu bahkan gue bertanya ke Sorry. lu paling kenal dosennya dah, Hawasi. Nah, itu gue nanya sama dia, time travel tuh ada apa enggak? Dan penjelasannya memang karena base-nya filsafat. Jadi gue seneng banget gitu waktu ngejelasin itu. Apa ya? Lu apa? Apa ya? Mikir-mikir. Teori konspirasi yang lu percaya? Ya kalau misalnya soal Doppelganger, jangan yang tadi doppelganger. lagi, jangan yang tadi lagi dong. nggak soal yang itu sih. Gua mungkin ya gue sebenarnya nggak percaya soal konspirasi gitu ya. Cuman kalau misalnya ini ada, seru juga sih, kayak mungkin paralel universe itu ada sih, kayak gara-gara Doctor Strange sih. Maksudnya kayak what if apa yang lu mimpikan itu adalah diri lu di universe lain gitu loh. Atau bisa jadi di universe lain lu suka ngebayangin gak sih kayak misalnya lu ada contoh nih, lu sama sebelum sama Gita kan lu ada pacaran sama mantan-mantan yang lain gitu. Ya baik untung jauh doi. Ya bisa jadi aja kayak di universe lain lu jadi sama mereka gitu loh. Atau misalnya nih, lu di universe lain milih jurusan bukan sastra Inggris. Kayak lu misalnya pas SMA, gue pengen ini cuman nggak jadi, tapi lu akhirnya milih sastra Iya. Inggris kayak gitu. Gue juga kadang kayak misalnya mungkin ya, dulu kan gue maniak UI, gak mesti gue pengen banget masuk UI gitu loh. Lu segala macam udah lu coba Iya. berarti. Ya itu, SNMPTN, Simak. SIMAK, iya. Cuman karena gue tolol, maksudnya dulu udah tolol, naif lah kayak belajarnya sekenanya gitu Oke. kan. Berarti lu kemungkinan lu percaya dengan Iya, bisa jadi. Ini gara-gara temen gue waktu itu juga ngebahas ini juga sih. Maksudnya kayak seru aja. Dia tuh bercerita tentang dia yang sebenarnya pengen masuk teknik industri kayak entah teknik di PNJ, Politeknik, habis itu dia lewat PNJ itu lagi kelulus-lulusan teknik industri itu kan. Dia ngebayangin gitu. Ngebayangin kalau misalnya dia masuk itu gimana, apakah ketawa bareng-bareng yang lulusan itu gitu. Sementara yang dia dapetin sekarang itu sebenarnya lebih bergengsi gitu, geografi UI gitu kan. Teman gue namanya si Rian Nugraha ya. Gede banget. Rian. Thank you insight-nya. Nah itu habis itu gue jadi ngebayangin, dia juga nge-quote dari Doctor Strange juga itu yang Multiverse of Madness. Gimana kalau misalnya ada diri lu Di universe lain. di universe lain yang mengambil pilihan itu gitu. Kadang tuh kayak ini balik lagi ke soal pilihan gitu kan, kayak kalau misalnya pilihan lu ke sini
lu bakal kayak gimana gitu. Betul. Kan kayak maksudnya pas kita kan banyak pilihan-pilihan kita yang pilihan itu kan pasti ada mengorbankan sesuatu gitu loh. Iya benar. Kayak misalnya apa? Lu pilih ini misalnya soal pekerjaan gitu kan. Begitu nggak ada kayaknya sulit banget. Cuman begitu pilihan itu ada, lu mesti ngorbanin entah keluarga lu atau apa misalnya ke luar pulau kayak gitu. Nah kan pilihan nggak Waktu kan jadinya pasti waktu. ada yang dikorbanin Iya, gitu kan. benar. Pilihan tuh begitu. Nah balik lagi yang soal itu, ini lari kepada ini. Apakah perang dunia itu adalah pilihan dari si Hitler kayak gitu kan? Ternyata pilihan itu ada konsepnya ya, maksudnya iya, maksudnya adalah pilihan itu adalah lu memilih hal tersebut karena lu berpikir itulah hal yang terbaik yang lu pilih di waktu itu gitu. Di waktu yang di itu. Kayak gitu. Bisa jadi. Terima kasih Mujakir sudah hadir di Cerita Kerja, sudah menjawab semua pertanyaan sulit, berbagi cerita bagaimana dia jatuh cinta pertama kali dengan K-pop, awalnya anak metal banget. Karir dari Velvet, Wendy, Ryujin, Yeji Itzy. Tapi Wendy jadi aneh setelah jatuh gitu dah. Selain si Wah, Dewi diserang lu sama orang lu. Maksud gue jadi beda gitu. Enggak. Gue sih jujur aja si Wendy tuh emang ya, gue akuin dia oplas atau apa gitu soal Iya, hidungnya. gue sih nggak mempermasalahkan itu Jack, tapi Cuman serius beda gue lebih demen sekarang karena cakep banget aja. Wendy sekarang. Wendy yang sekarang cakep. Karena- Walaupun kekurusan. Iya betul, itu dia. Mungkin Kekurusan. karena gue seneng yang agak-agak berisi gitu. Wendy yang dulu kan cukup berisi kan. Iya. Terus sekarang jadi kayak kurus banget. Gue nggak kenal Wendy dulu compare-nya tuh. Tapi lagu terbaik Red Velvet di mata gue Russian Roulette atau yang sekarang Iya, Cosmic. rasanya. Oh Cosmic sih. Cosmic itu enak. Oh Cosmic itu theme song Itu. tahun lalu sih. Itu enak. Theme song of the year tuh Cosmic. Ya theme song. Betul. Jadi kita 2022. menutup lagi Cerita Kerja, ada penutupan ataupun kalimat-kalimat favorit lu, kata-kata favorit yang biasa untuk memotivasi lu ataupun rekan-rekan kerja, itu seperti apa Cek? Anjir apa ya? Lu sendiri deh. Biasanya lu termotivasi dengan kalimat apa? Kalau gue motivasi kalimatnya dari Charlie Chaplin, My Only Enemy Is Time. Relate dengan yang tadi gue seneng. Aduh, travel. kalau kayak gini susah. Cuman yang baru-baru ini aja kali ya, gue menemukan suatu quote, nggak nemuin juga sih sebenarnya agak lama gitu. Cuman gue baru tahu bahwa quote tersebut dari Umar bin Khattab, bahwa kayak intinya sih kayak kalau misalnya bahasa kita kayak rezeki itu nggak kemana gitu. Betul. Cuman kalau secara intinya kan kayak jika itu dimaksudkan untukmu, itu nggak akan lari darimu. Jika itu tidak dimaksudkan untukmu, Lu mau kejar kayak gimana juga. ya kayak gitu. Ada, bentar gue lihat bahasa Inggrisnya apa ya? Ada di pin tweet gue soalnya. Iya. Berarti ya udah jalannya aja Ya, udah. Nih, if something is meant to go elsewhere, it will never come your way. But if it is yours by destiny, from you it cannot flee. Jadi kalau misalnya emang itu dimaksudkan untuk lu sebagai takdir, lu nggak bisa kabur dari situ kayak gitu. Iya, Entah jadi itu lu- bencana atau apa, atau rezeki atau jodoh, kalau emang itu buat lu ya untuk lu gitu. Berarti sia-sia tuh yang ada di Antartika, dia bangun semuanya. Kalau di kiamat mah kena aja kan. Iya. Nah, iya. Oke, jangan. Terima kasih banyak. Biasanya begini. Terima kasih banyak sudah ada di Cerita Kerja bersama Mujakir.